Fa'ama fi tariqati qadiriyah naqsyabandiyah ma'an suriyalaya sir darasa PPKM Hadratul Walid Al-Sayyid Al-Syekh Muhyiddin Muhammad Abdullah Sayyidul Maslum Al-Qutub Al-Mahdi radhiyallahu anhu wa qaddasallahu surah. Semoga dengan kesempurnaan karamah beliau dan syafaat dari beliau kita semuanya diistiqomahkan, diberikan kekuatan, diberikan asrar kekuatan guru, kita semuanya bertambah mahabbah. Semoga dengan kesempurnaan karamah dan syafaat dari beliau seluruh keturunan kita yang tidak bisa saya sebut dicatat di dalam qadar mubram Allah menjadi ahli la ilaha illallah yang mendapat bimbingan Syekh Mursyid yang hidup pada setiap masanya. Segala hajat dan cita-cita dari seluruh yang hadir, yang mendengar, yang menyimak, apapun hajatnya semoga Allah ijabah, dimudahkan urusan, dijaga ditolak dari berbagai bala dan keburukan fitnah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Al-Fatihah. Iya kan. Hadirin wal hadirat, bil khusus Sahibul Bait Sahibul Al-Bukah, ikhwan Raudhah, ikhwan Madrasah plus Raudhah Sanghyang Natarasa Masjid Al-Hikmah. Hadirin hadirat yang rahmat, para pecinta kesucian jiwa yang sedang menuju hakikat keikhlasan. Diawali dengan sabda dari Pangsakur Agung yang menjadi moto thariqah kita. Moto thariqah kita ada yang apa, ibu-ibu? Moto jargon ada yang hafal? Moto dari thariqah kita yang hafal enggak? Tengok apa seorang orang. Motonya adalah ilmu amaliyah amal. Itu thariqah kita itu dari sejak zaman awal dan sampai sekarang itu menjadi moto kita, ilmu amaliyah amal. Ilmu amaliyah maksudnya punya ilmu walaupun sedikit, amalkan. Ya, ilmu amaliyah. Amal, ketika kita beramal mesti bersandar berdasar dengan ilmunya. Bahkan di dalam kitab As-Sunan Al-Mardiyah fi Amaliyati Mursyidiyah, kumpulan sunnah-sunnah ya, mursyid yang sudah menjadi merupakan amaliyah beliau. Di antaranya ada kalimat begini, wa min sunanihi taqdimul ilmi wa ahlihi. Di antara sebahagian sunnah dari ini kebagian, air kebagian kotak kebagian wa min sunanihi ta'dimul ilmi wa ahlihi. Di antara sebahagian sunnah-sunnah mursyid kita adalah mengagungkan ilmu dan ahlinya. Ternyata setelah dianalisa, diteliti,
Kenapa pangersa mengagungkan ilmu dan ahlinya? Karena ilmu-ilmu Allah ini sangat banyak yang mesti dikaji, dipahami, dan diamalkan, sehingga jatah umur yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk mengkaji ilmu-ilmu Allah tidak akan cukup. Habis umurnya daripada habis ilmunya. Beak kiaina daripada beak ilmuna. Ya, betul. Beak kiaina daripada ilmuna. Ilmu mau beak ilmu Allah. Bahkan begini, sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wailul lima la ya'lam wa wailul lima alima summa la ya'mal. Celakalah orang yang tidak berilmu. Celaka. Kenapa dikatakan celaka? Karena orang yang tidak punya ilmu, ibadahnya, beramalnya sudah pasti ditolak. Man amila bi ghairi ilmin la tuqbalu. Barang siapa orang yang beramal tanpa dasar ilmu, ditolak, tidak diterima. Makanya kenapa pangersa guru kita, ahli silsilah kita tidak melepaskan antara majelis amaliyah, majelis ilmiah di dalam penertiban. Satu paket, tidak boleh dilepaskan. Karena tadi amal mesti berdasarkan ilmu, ilmu kita punya mesti diamalkan. Karena kata Nabi, celaka wailun liman la ya'lam, celakalah orang yang tidak berilmu. Koma, masih koma itu teh. Wa wailun lima alima summa la ya'mal. Dan celaka juga orang yang punya ilmu kemudian dia tidak mau beramal dengan ilmu. Jadi dua-duanya celaka. Anu bernutu boga ilmu celaka. Yang sudah punya ilmu tapi tidak mau beramal celaka. Atau kumaha? Ngaji ulah eureun. Dikir ulah eureun. Adab khidmat dijaga. Ngaji ulah eureun, ngaji jangan berhenti, zikir jangan ditinggalkan, jaga adab, perbaiki khidmat. Insyaallah sukses jadi murid. Berbicara tentang adab itu hasil pendidikan. Makanya kenapa mesti ada kajian ini untuk melahirkan satu cara berpikir seseorang, sehingga semakin luas ilmunya dia akan memiliki kebijaksanaan, sifat yang bijaksana di dalam menyikapi segala macam fenomena persoalan. Itulah termasuk adab. Pakai dal, bukan pakai zai. Lalu pakai zai azab. Adab gitu. Ya, adab. Jadi hasil dari ngaji adab. Tapi kalau akhlak hasil dari amal. Amal yang baik, ikhlas, khusyuk, di dalamnya ada musyahadah, di dalamnya ada muraqabah, muayyadah, sudah dipastikan melahirkan akhlakul karimah. Jadi beda Pak Dendro. Siapa saya namanya? Dan bapaknya siapa namanya? Ini Den, saya tahunya Dendro. Tadi grup saya Dendro. Pak Den. Ya, itu.
Nah, terkait tentang amal, Allah memberikan suatu keringanan atau rukhsah. Bahkan Allah tidak membebankan dan Allah tidak akan menyiksa kalaupun orang-orang ini tidak mengamalkan, tidak beramal. Jadi pena Allah, catatan amal Allah tidak berlaku dan tidak akan dicatat, maksudnya bagi tiga golongan orang ini. Satu, dari orang yang tidur sehingga bangun. Lamun keur sare mah sanajan migawe dosa mau dicatat sabab sare. Nah cenah keur sare pisan jeung dosa bisa. Carogena nyaring keneh. Suaminya masih melek. Keur ngitung bisnis isukan kemana, dina meja kerja di kamar. Istrinya sudah tidur. Orang tidur kagak sadar. Karena ketika mata menutup ingatan les klep bawah muka, salakina dihitutan. Dosa ada sopan. Jeung salakina itu sopan. Tapi tidak dosa itu mah sabab kersane. Aduh hari dulu masa sok sadari tapi lugas. Jok salah ingat di tempat modal. Paling yang isi ibu nyanyi. Oh, nampak. Itu dia kersane. Kajian tengah itu kan salah itu dosa. Tapi udah coba-coba lalu kerja ring. Salam maksudnya itu ulah gitu. Ya. Jadi hari kersare mah teu dosa, diangkat pena teka taklif, tidak terkena beban ibadah. Hiji tah jalma sare sehingga orang tidur sehingga bangun atau contoh tidurnya pules tekadenge adan acan sholat kaliwat tapi benar pulesnya terlalu bohongan bukan denge Allahu Akbar lilir heula ada akhirnya tapi beda urusan iya mah pules sama sekali tekadenge teh adan sehingga sholat kaliwat dosa tuh begitu bangun aduh sholat lohor kaliwat daima ternyata dan asar geningan jangan dulu sholat tapi nu kaliwat heula sholat lohor heula sampai asar namanya sholat lamun di luar waktu qada sholli fardhu dhuhri arba'an qada'an lillahi ta'ala. Paling itu hadisnya. Seseorang yang tertinggal sholat ya, dia begitu ingat bangun seketika itu sholat ya, anu katinggalan heula. Jadi lamunan tidur mah teu dosa. Nah, banyak contoh-contoh. Kemudian yang kedua, pena Allah diangkat dari orang yang kedua, dari anak kecil murakali sehingga baligh, sehingga sampai akil balik. Ciri balik kayak sabaraha? Tilu. Alamatul bulugh salah satu ari cirina balik eta aya tilu. Kahiji keluar getih haida hijina al-ihtilamu non al-ihtilamu teh mimpi basah di lalaki jeung di awewe hiji al-ihtilamu kadua
keluar getih haid di istri hukul, keluar darah haid hanya di perempuan ketika sudah umur 9 tahun. Jadi ternyata lamun aya murah kali istri usia 9 tahun terus berdarah, keluar darah haid itu teh. Maka ketika haid walaupun 9 tahun usiana tos akil balik, artinya taklif ibadah sadayana tos wajib walaupun usia 9. Nu katilu ciri sampurnana balik teh usia 15 tahun di istri dan di laki-laki. Sempurna usia 15 tahun di laki-laki dan di perempuan. Ari usiana can balik mah acan kataklif ku ibadah. Di mana dia mah henteu salat, henteu dosa. Sabab can akil balik. Tapi usia 7 tahun wajib diajar sholat. Pertarosanana aya aki-aki 70 tahun can daekeun sholat. Gimana? Kapan sang Kanjeng Nabi 7 tahun ajarkeun sholat, 10 tahun can daek cepret dina tempat anu teu matak madarat. Iya mah 70 tahun can daek sholat. Teguh. Kadeknya 2. Jadi anak kecil sehingga balik. Jadi ketika can balik mah can kena hukum wajib teu dosa. Anu katilu jalmi anu hilang akal nu elok sehingga daman, sehingga sembuh. Jadi sakira-kirana lamun teu daek ibadah kalau tidak mau melaksanakan ibadah milih we di tilu ieu. Nah harek sarek wae. Nah harek balik jadi budak atau rek jelema gelo. Ieu mah teu wajib nu tilu ieu. Jadi lamun aya jalma teu daek ibadah, oh eta mah budak. Ageuna mah buktina geuningan geus huisan. Omeur sare henteu berarti anu ka lo budak. Gelo teu daek eta nya terus. Sabab naon Ibnu Abbas nyambung ka Ibnu Abbas. Saur Ibnu Abbas tidak ada suatu kewajiban ibadah yang diwajibkan oleh Allah kepada para hambanya, melainkan ada batas-batas. Yang kemudian bagi orang yang ada uzur syar'i, jika ia tidak dapat melakukannya, dia dimaafkan kecuali zikir kepada Allah. Maka zikir kepada Allah tidak ada batas dan tidak ada uzur untuk tidak berzikir kepada Allah kecuali hanya hilang akalnya. Jadi semua ibadah ada batas. Ada batas, ada uzur. Maka ketika batas itu tidak masuk karena uzur syar'i dimaafkan. Tadi sholat tinggalin ya, karena tadi ketiduran dimaafkan, tinggal dikodok. Saum tidak kuat, tong maksakeun. Seperti para pekerja berat yang kerja bangunan, yang ngecor di bulan puasa, terana buka puasa. Pekerja berat di lain waktu dikodok. Ya. Orang sakit ketika bulan Ramadan jangan dipaksa. Kalau akan menimbulkan madarat, artinya di dalam bulan puasa boleh tidak puasa. Kalau dalam keadaan nanti sudah sehat tinggal dikodok. Dikir mah tidak ada uzur
kecuali hanya gila. Jadi menang ninggalkeun dikir lamun geus gelo. Kitu. Sari Abbas teh. Hari ayeuna loba nu daek dikir, loba nu teu daek dikir. Aduh. Jadi uzur dikir cuma hiji ya. Uzur untuk tidak berdikir hanya satu, hilang akal. Maka kalau masih berakal wajib dikirnya. Karena kalau ibadah di dalamnya tidak ada zikir, tidak ada mengingat Allah, itu ibadahnya hanya main-main belaka. Waktu kemarin di Majalengka saya bacakan di hadapan pemirsa Abah dalilnya. Nah ini sengaja saya simpan kertas, saya kasih ciri. Qala sallallahu alaihi wasallam, kamin shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atas wa kamin qaimin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Banyak orang yang berpuasa, puasanya tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan haus dan dahaga. Wa kamin qaimin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Sebagaimana banyak orang yang melaksanakan sholat malam tetapi tidak mendapatkan apa-apa di dalam sholat malamnya, hanya lelah, hanya capek saja. Kenapa tidak mendapatkan apa-apa? Mohon maaf Bapak Ibu, demi Allah Pak, saya juga baru paham dan baru concern memperhatikan dua hadis ini setelah sering baca kitab Fadlus Zuhur. Ketika belum baca kitab Fadlus Zuhur, lewat saja, hafal hadisnya tapi lewat, tidak pernah menindaklanjuti apa yang menjadi penyebab banyak puasa tidak dihitung, banyak sholat tidak dihitung. Ternyata pangersa guru mursyid kita, pangersa Baos yang menjelaskan, namanya mensyarahi hadis. Jadi Bapak kalau kuliah ada namanya tafsir hadis. Kalau kuliah jurusan tafsir hadis, tafsir Quran ada jurusannya. Jadi kalau jurusan tafsir hadis itu mengkaji tentang hadis-hadis sahih, mengkaji hadis-hadis hasan, hadis-hadis ghair hasan, termasuk tentang riwayat mutawatir atau hadis ahad. Cirinya hadis sahih dikaji itu dalam ilmu tafsir hadis. Nah, di dalam tradisi kajian pesantren salafiyah, karena saya berangkat dari pesantren tradisional, ada istilah ngaji matan hadis, ngaji syarahan hadis, ya. Ada ngaji kitab hasyiah dari hadis. Matan itu seperti tadi, kamin shaimin laisa lahu min siyami laju wal atas, kamin qaimin laisa lahu min qiyamihi ila sahar. Itu matan hadisnya. Nah, syarahannya menjelaskan apa yang menjadi penyebab banyak puasa hanya mendapatkan haus dan dahaga, banyak sholat hanya mendapatkan lelah atau capek saja. Ternyata Pangersa Abah di sini menjelaskan. Qala Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul, fa idza kanat sa'irul ibadati ukhrawiyyati minal lahur wal la'ib bi ghaflati qalbi. Ketika seluruh rangkaian ibadah seorang keakhiratan seorang hamba
merujuk kepada banyak puasa, banyak sholat, ibadah keakhiratan. Tapi dikatakan minallahu wala'ib, hanya bernilai main-main dan senda gurau. Saumnya main-main senda gurau, sholatnya main-main senda gurau. Padahal ibadah saum dan ibadah sholat itu ibadah keakhiratan yang notabene semua umat Islam melaksanakan. Yang melaksanakan, yang tidak. Saya tidak berbicara yang tidak. Ada apa ini? Kata para sahabat, bigoflati kolbi, karena adanya hati yang lupa kepada Allah. Jadi kalau ibadah, baik itu sholat, puasa, haji, umroh, apalagi zakat, dan seluruh ibadah, karena kalimatnya sairul ibadati ukhrawiyah, seluruh rangkaian ibadah keakhiratan, dihitung main-main, dihitung senda gurau, bigoflati qalbi, karena adanya hati lupa kepada Allah di dalam ibadah. Fatordu goflati wajibun syar'an, maka membersihkan, menghilangkan hati lalai kepada Allah wajibun syar'an, hukum menurut hukum syariat wajib. Wajibnya wajib ain. Yang saya kira wajib ada berapa? Goda bae ditanya teh. Wajib teh ada dua, ada wajib ain, ada wajib kifayah. Wajib ain suatu kewajiban yang tidak bisa diwakilkan, jika tidak dilaksanakan dosa hukumnya. Kalau wajib kifayah, jika ada di antara sekian banyak yang sudah melaksanakan, itu dosa, tidak wajib lagi karena sudah diwakili oleh seseorang. Seperti contohnya baca Quran, hukumnya wajib pakai ilmu tajwid. Saya ulangi, baca Quran hukumnya wajib ain pakai ilmu tajwid. Tapi jika ada seorang saja dalam sekampung yang memperdalam ilmu tajwid, itu dosa. Apa itu idgham? Apa itu idgham? Idgham kamu bisa berhak neng dakira. Idgham bigunah, idgham bilagunah, ada iklab, ada ikhfa, ada ikhfa sapawi dan lain-lainnya. Berbagai sifatul huruf, ya, makharijul huruf itu ilmu tajwid. Cara baca, ada tartil, ada hadar, ada zamzamah. Jika seorang saja di sekampung sudah mengkaji tentang itu, tidak dosa. Tapi jika sekampung tidak ada yang ngaji bab tajwid, semua berdosa. Ada orang yang meninggal, wajib diurus, wajib mengurusi jenazah. Seorang saja yang ngurus, tidak berdosa semuanya. Tapi lamun nanti ayah, tidak ada yang mengurus sekampung. Pada brengsek, orang brengsek ketika hidup gak usah diurus. Pijen we juga ucing sudah. Seperti bab ucing, dosa sekampung. Nah, hati lupa kepada Allah itu tiap individu. Jangankan masyarakat awam, level kiai saja yang pesantrennya hektaran, santrinya ribuan, kalau belum ketemu talqin, mohon maaf, kalau belum ketemu talqin, masih lupa hatinya kepada Allah. Ini tadi saya tidak sengaja di sini. Membaca
ada keterkaitan tentang yang akan kita baca. Yakin ini petunjuk dari guru. Saya tidak membuka halaman, tapi pas buka halaman pas baca ini ada ini. Ahli tasawuf, di sini walidzalika isarati liqaulihi am kaifa yatma'a an yadkhula hadratallah wa huwa lam yatuhar min janabati ghaflah. Bagaimana kamu bisa masuk ke hadrat Allah, kamu bisa usul kepada Allah, kamu bisa makrifat kepada Allah. Lam yatahur, lam yatatahur minal janabati ghaflah. Jika kamu belum suci dari junub, yang mana junub ini adalah karena adanya hati yang masih lupa kepada Allah. Orang yang hatinya masih ghaflah, dia masih dalam keadaan junub ruhani. Orang yang ruhaninya masih ada junub tidak akan bisa masuk ke hadrat Allah, tidak akan bisa sampai kepada Allah ibadahnya. Najan adu belajar tidak akan bisa. Mohon maaf. Ini yang berkata qala ba'du rasihaina fil ilmi zahiran wa batinan min sarahil hikam Ibnu Athaillah. La tatruka dzikra li adami hudurika ma'allah. Janganlah kamu meninggalkan zikir kepada Allah walaupun kamu belum hadir hatinya ketika berzikir kepada Allah. Dan seterusnya ada sesuatu panjang sampai sini. Cukup sampai sini. Tidak lagi. Ya, bukan main-main. Neng Zakira. Siapa Neng? Putri. Stop dikir jeung Bapak. Kewajiban dikir teh tadi boleh tidak berzikir kepada Allah kalau sudah gila. Geus kelo mah teu naon teh dikir ge kalau masih kena waras mah kudu dikir. Itu Ibnu Abbas yang ngomong. Ya. Mumpung diliput ya, ketinggal itu sararea kan. Disangkana piragen kitu saya bisa nu kitu mah make jong. Maguru sakala. Bisa nu kitu di dia bisa nu kitu. Saya kayak bisa la ilaha illallah mah bisa nu kitu Pak RW. Beda Pak. Beda. Dikir kita targetnya menghilangkan, mensucikan hati lupa kepada Allah dan kerasnya hati. Tujuannya ke situ. Bukan dikir-dikir sebatas ucapan mulut yang mana tujuannya mencari pahala, bukan. Makanya kenapa kita dikirnya pakai cara, pakai metode, dikirnya pakai bimbingan guru, dikir kita mesti dibimbing dengan keilmuan yang benar. Karena memang tujuannya untuk agar tercapai kebeningan hati, kesucian batin. Dan untuk meraih ini tidak bisa dikira sembarangan, mesti dengan cara yang muktabarah. Cara yang diakui oleh para leluhur-leluhur kita yang sudah sukses di bidang dzikir. Maka muncullah dikatakan thariqah. Thariqah ini hasil ijtihad guru-guru kita dengan mengamalkan dzikirnya kalimat la ilaha illallah. Syaratnya ditalkinkan, cara dzikir seperti ini biwudu tamim dengan punya wudu yang sempurna, bidor bin sadidin dengan pukulan yang terarah ke tempat-tempat yang sudah ditentukan, bisautin qawiyin dengan suara yang keras, yakin dengan itu akan sampai tasfiyatul qulub,
tercapai kesucian hati, tazkiyah nufus, kebeningan hawa nafsu atau terdidik hawa nafsunya, wa isalihim ila hadrati ilahiyah, akan sampai kepada tahapan ma'rifat billah, wa sa'adatil qudsiyah, akan teraih, akan bisa meraih kebahagiaan suci kekal dan abadi. Jadi tidak bisa sembarangan. Yang mentalkinkannya mesti orang yang sudah mendapat ijazah dari gurunya yang tersambung kepada hadrat Rasulullah. Tidak bisa sembarangan. Wakil talkin tidak mentalkin, hanya dipinjam mulut untuk menyampaikan. Apalagi yang bukan wakil talkin, berani mentalkin, berani ijazah, bahaya. Ya. Jadi fatardu ghaflati wajibun syar'an, menghilangkan, mengosongkan hati lupa kepada Allah wajibun syar'an, wajib hukumnya menurut hukum syariat. Wajib lain Pak Ustaz Asep, bejaan ya. Lain wajib kifayah, pada saya zikir lain wajib kifayah, menghilangkan hati lupa dari mengingat Allah wajib ain hukum. Jadi lamun tidak rek ngajar dikir dosa. Bahkan saya pernah menyampaikan Abu Hasan As-Sajili kan. Abu Hasan As-Sajili mengatakan nanti di hari kiamat nanti ada orang-orang sekelompok manusia yang datang menghadap kepada Allah dengan membawa dosa besar, tapi dia tidak merasa berdosa karena merasa sudah beramal soleh. Jadi nanti ini ucapan Syekh Abu Hasan As-Sajili, seorang sufi yang kaya raya. Syekh Abdul Qadir, seorang sufi yang kaya raya. Abah Anom, sufi yang kaya raya. Abah Aos, seorang sufi yang kaya raya. Jadi rata-rata memang ahli sufi itu kaya, jarang yang miskin. Karena seorang sufi itu sudah tunduk kepada Allah, sudah menjadi pelayan Allah. Orang yang sudah menjadi pelayan Allah dengan baik dan benar, maka dunia akan melayaninya. Rumusnya gampang. Ucapan Syekh Abdul Qadir, saya mendengar dari lisan bangsa Abah, ternyata di sini ada. Kata Syekh Abdul Qadir, al-malu khadimaka wa anta khadimul maula. Al-malu khadimaka, jadikan hartamu menjadi pelayan dirimu. Wa anta khadimul maula, dan jadilah dirimu pelayan Allah. Jadi ada rumus, ada rumus berbanding lurus. Kalau kita betul benar menjadi pelayan Allah, maka dunia, maka harta akan melayani kita. Itu rumus namanya. Itu namanya rumus berbanding lurus. Termasuk kesolehan seseorang terkait rizki. Seiring kesolehannya meningkat, maka rizki dari Allah pun naik, meningkat. Maka gampang, lamun hirup kusut, non cenah hirup teh kusut, pajujut, geus pasti aya nu salah dina urang ngabdi ka Allah. Pasti. Kenapa? Sabda Nabi, adzanbun hirmanu rizki, dosa itu menghalangi kana rizki. Jadi di mana hirup kusut telena yang dukun, kalakana yang dukun hirup kusut teh. Atuh bagi kusut hirupna. Hirup kusut teh tingkatkeun ibadah ka Allah, tobat perbanyak. Bagi kusut we. Nah, tadi ya. Jadi wajib hukumnya menghilangkan hati lupa, wajib. Artinya talqin dzikir,
untuk menghilangkan ghaflah fi qalbi wajib ain. Talqin dzikir itu untuk menghilangkan kerasnya hati, untuk menghilangkan lalainya hati, hukumnya wajib ain. Bejakeun, tak kira angkat status. Talqin dzikir dari guru mursyid adalah wajib ain. Sudah dibaca. Qala aidan, pangarsa Abah bersabda lagi. Li'anna ghaflata minal baliyati abdalallahu biha ibadah. Biha ibadahu. Si ibad, mana ibad mana? Kesebut ya ibad. Ibadahu hambanya. Doanya hadomir ya. Jadi kata Pak melanjutkan li'anna, karena sesungguhnya hati lupa kepada Allah minal baliyati adalah merupakan bala abtalallah biha ibadih, adalah bala yang Allah turunkan kepada hambanya. Jadi hati lupa dari mengingat Allah atau hati lupa dari berzikir kepada Allah adalah merupakan bala, merupakan musibah yang Allah turunkan kepada hambanya. Qala Syekh Ahmad Ibnu Abil Khawari, berkata Syekh Ahmad Ibnu Khawari rahimahullahu ta'ala, semoga Allah mengasihinya, mabtalallahu abdan bi syai' asadu minal ghaflati wa qaswah. Berkata Syekh Ahmad Ibnu Hawari rahimahullah ta'ala, mabtalallahu abdan, tidaklah Allah menurunkan sesuatu musibah kepada hambanya bi syai'in asyaddu, suatu musibah yang lebih dahsyat, lebih buruk, lebih bahaya, minal ghaflati wa qaswah, daripada hati lupa kepada Allah dan kerasnya hati. Jadi dengan dua musibah yang paling besar yang Allah turunkan kepada hambanya, dua: hati yang keras dan hati yang ghaflah. Kenapa hati lupa teh dicarek, dilarang oleh Allah? Wala takunu minal ghafilin. Surat tahun eta teh ning saya kira Al-Hasyr ayat sabaraha? Ayat sabaraha? Bukan Al-Hasyr itu, Al-A'raf. Ayat sabaraha? Atuh ditotok, ditulis wala takunu minal ghafilin, ayat sabaraha? Surat Al-A'raf ayat 205. Itu teh mulainya teh apa? Yang dalil yang salah yang dipakai oleh orang tidak senang kepada kerjaan. Itu pakai dalil itu surat Al-Muslim. Padahal itu teh fi'il amar, perintah, wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri. Terus bi kedua asal wala takum minal ghafilin. Dua perintah dalam surat Al-A'raf 25. Satu, wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan, seterusnya. Perintah agar berzikir di dalam hati, di dalam jiwa. Penuh rasa takut, tidak boleh pakai suara. Bi kedua asal, dari pagi hingga petang. Dan yang kedua, larangan. Ini komplit, satu ayat perintah dan larangan. Larangannya wala takum minal naon
Aduh dibaca atau dibaca boga HP teh pakai ngaji, tempat cebokan baik. Walataku minal, dan janganlah kamu menjadi orang yang lupa kepada. Jadi lupa hati kepada Allah dilarang oleh Allah. Makanya hukum menghilangkan hati lupa kepada Allah menjadi wajib. Nah, itu paling cerdas ngajina. Karena wajib ain karena hati lupa kepada Allah dan hati keras itu adalah merupakan bala yang paling dahsyat, yang paling besar. Nah, satu lagi sebelum ditutup. Ini kalau tidak dibaca semua Pak kitabnya bakal ketemu. Ini mah karena saya dibaca semua jadi dibulak-balik dicirinya 3 cirian, oh nyambung ke sini, nyambung ke sini. Ini kalau tidak dibaca semua enggak ketemu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayatan, bersabda lagi Kanjeng Nabi Muhammad, kullu syai'in laisa min dzikrillah lahun wala'i. Riwayat siapa di sini? Rawahu An-Nasa'i an Jabir Abdullah wa Jabir an Abi Umar ibnu Umar. Sabda Nabi, kullu syai'in laisa min dzikrillahi lahun wala'i. Ini ada yang menarik Pak. Ada kalimat kullu. Nah, ada noneng, saya kira Putri naon Putri? Neng Putri, kullu dalam gramatikal bahasa Arab, kullu ada 2. Ada kul jami', ada kul madmu. Kul jami' kuliyun, keseluruhan. Kul madmu sebagian. Contoh yang sebagian, kullu bid'atin dolalah. Setiap bid'ah itu sesat. Ila fi ibadah, kecuali dalam urusan ibadah. Untuk di ibadah. Maka kullu di situ artinya kulnya kul madmu. Hanya sebahagian bid'ah yang sesat itu. Kalau dalam urusan ibadah tidak. Contoh, sholat tarawih berjamaah. Memang itu dari Nabi? Bukan. Itu zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Nabi sudah tidak ada. Nabi tidak sholat. Nabi tidak sholat berjamaah di masjid. Nabi hanya 3 malam. Itu pun di rumah. Maka sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak sholat di masjid seperti kami? Sabda Nabi, takut menjadi wajib bagi umatku. Coba, lamun Nabi sholat Ramadan di masjid jadi wajib dah sholat tarawih teh. Nabi sudah memandang dengan firasahnya. Maka sholat tarawih berjamaah yang seperti sekarang tidak dilaksanakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah ijtihad Sayyidina Umar bin Khattab. Itu bid'ah. Maka kata Sayyidina Umar, ini adalah bid'ah yang baik. Jelas ya? Maka kalau ingin paham tentang ngaji bab bid'ah, ngaji namanya Qawaidul Ahkam kitabnya. Di situ ada pembagian. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Bid'ah hasanah ada 2. Bid'ah wajibah, bid'ah mandhubah.
Contoh bid'ah wajibah. Seperti apa contohnya? Mushaf Al-Quran seperti sekarang. Di zaman Nabi tidak seperti ini. Sekarang kan ada terjemahnya, ada jabar JR-nya ya. Itu mah yang punya jasa menghimpun Quran di zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Maka ada katakan Mushaf Utsmaniyah, berjasa mengumpulkan. Kemudian disempurnakan oleh Sayyidina Ali. Ada jabar, ada fathah, ada kasroh, ada domah, ada sukun. Itu jasa Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Quran yang sekarang di zaman Nabi tidak seperti ini. Maka mushaf Quran sekarang itu namanya bid'ah hasanah wajibah. Bid'ah yang baik dan wajib hukumnya diimani. Tuh, ayo ilmu kapanggihnya. Zaman Nabi tidak seperti sekarang mushaf Qurannya tidak. Ada di lembaran-lembaran kulit kayu, di daun terkumpulnya. Bid'ah hasanah mandhubah, bid'ah yang baik dan sunnah tadi sholat tarawih berjamaah. Ada bid'ah sayyi'ah, makruhah, muharramah dan ada 3. Makruh, haram, satu lagi lupa saya. Ada satu lagi. Ini mah sekedar untuk tambahan pengetahuan ya. Jadi ngaji malam ini pulang bawa ilmu banyak. Mudah-mudahan apal. Henteu bakobeh. Kembali ke tadi. Bangsa Abah mengutip hadis Rasulullah, kullu syai'in laisa min dzikrillahi lahur walaib. Seluruh ibadah, seluruh kulnya kul jami, tidak sebagian, seluruh ibadah. Dari mana penguatannya? Tadi ya, idza kanat sa'irul ibadati ukhrawiyah, itu yang menguatkannya. Jadi seluruh ibadah jika tidak ada dzikir di dalam ibadahnya, hanya main-main dan senda. Mohon maaf. Waduh, salah ini, salah lihat jam saya. Itu jamnya telatnya berapa menit panjang? Benarnya itu jamnya? Telat 8 menit. Telat 8 menit. Sampai ke angka 7 itulah ya, 3 menit lagi. Sampai ke angka 7 jam itu maksudnya angka 7. Sedikit lagi. Qala Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Masdul. Pak amalahun ai keur ngaji keur manteng ngaji soalnya keur manteng ya ngaji. Kagok lamun dipotong kagok sedikit lagi 4 baris lagi tinggal dibaca. Fa amalahun wal laib. Maka hal main-main dan sedekah gurau, kilahuma keduanya minal sifati tufuliyatul insan, adalah merupakan sifat kekanak-kanakannya manusia. Jadi main-main jeung sedekah gurau teh merupakan sifat kekanak-kanakan manusia. Saya sering menyampaikan aya kolot dan aya kolot bubudakeun, aya budak kolotkeun, aya budak bubudakeun. Aya kolotkeun. Ada orang yang sudah tua memang dewasa. Tapi ada kolot bubudakeun, umurnya sudah tua tapi perilakunya anak-anak. Itu namanya kolot bubu. Ayah budak kolot kan usianya masih kanak-kanak tapi cara berpikirnya dewasa. Itu namanya anak yang sudah berpikir dewasa. Cek sudah budak kolot kan leko kolot kan
Kokoloter mah halal hideung, beunana kokoloter. Aya budak kolot, aya budak boborakeun. Anak-anak sifatnya anak-anak yang majohna wajar. Tapi lamun ada orang tua kekanak-kanakan, tuh wajar bahkan kurang. Aduh, sesakur loh. Nah, jadi ternyata main-main dan sedang gurau kilahuma keduanya adalah merupakan sifat kekanak-kanakannya manusia. Wa minal alamatil munafik, dan merupakan ciri dari sifat. Aduh, Masya Allah. Obatnya apa? La ilaha illallah. Sudah saja. Obatnya banyak zikir kepada Allah. Ya, banyak zikir kepada Allah. Karena sabda Nabi, man aksara zikrullah faqad bari'a minan nifaq. Barang siapa yang banyak berzikir kepada Allah, maka akan dibebaskan dari sifat munafik. Man lam wa man lam yukthir dzikrullah faqad bari'a minal iman. Barang siapa yang tidak mau memperbanyak zikir kepada Allah, dicoplok imanna. Layuksir teh ya. Jadi dicabut imanna perlahan lamun tidak mau banyak zikir. Semoga bermanfaat. Karena sebagai janji sudah pas tuh ke yang jawabannya ke angka 7 walaupun telat itu ya. Mohon maaf lahir batin. Semoga yang disampaikan pada malam hari ini bisa bermanfaat. Bertambah ilmu, bertambah amalnya, bertambah amal, bertambah akhlaknya, bertambah akhlaknya, bertambah rasa keikhlasan kepada Allah, rasa keikhlasan berbakti kepada guru kita, hikmah kepada guru kita, dan sesama ikhwan semuanya. Semoga Allah ijabah apa aja cita-cita. Al-Fatihah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala